Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Dian di pembelajaran pendidikan karakter Tarakanita. Nah, ada salah satu nilai ketarakanitaan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu nilai dari compassion. Anak-anak pasti tahu ya nilai-nilai compassion itu apa? Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, sebaiknya kita harus melakukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Anak-anak, ada dua indikator yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, merumuskan pengertian sikap peduli, solider, dan berbagi dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Lalu yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menerapkan sikap peduli, solider, dan rela berbagi baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan bersama dengan teman bermain anak-anak. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, Ibu mempunyai cerita singkat. Anak-anak, akhir-akhir ini di sekitar kita sering terjadi bencana alam. Nah, bencana alamnya itu seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor. Bahkan yang sekarang kita hadapi adalah pandemi COVID-19. Nah, dari bencana alam ini itu membuat banyak orang yang menderita akibat bencana alam tersebut. Banyak orang yang kesulitan makan, tidak mempunyai tempat tinggal, kehilangan tempat tinggal, tidak mempunyai pakaian, dan lain-lain. Nah, sekarang anak-anak amati gambar halaman 43. Nah, di halaman 43 kita diminta untuk mengamati kira-kira apa ya yang ada dalam gambar ini. Menurut kalian gambar ini sedang ngapain ya? Nah, ya anak-anak, ada warga yang sedang terkena bencana alam membutuhkan bantuan dari seseorang. Nah, yang membantu itu siapa? Yang membantu itu adalah seorang bapak dari tim relawan. Nah, dia memberikan bantuan berupa misalnya bahan makanan kepada salah satu bapak yang terkena bencana alam. Ya, anak-anak kira-kira bisa mengamatinya? Nah, ini menurut Ibu Dian. Kalau menurut anak-anak, kira-kira gambar ini sedang melakukan kegiatan apa? Ya, boleh dijawab dan beritahu ke mama papa. Nah, dari gambar tersebut, anak-anak tahu tidak? Banyak orang yang menderita, miskin dan lemah. Bahkan orang yang menderita itu ada di sekitar kita. Nah, maka orang yang menderita tersebut, orang yang miskin, lemah, menderita, mereka membutuhkan bantuan kita. Bantuan kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa saja? Boleh uang atau dana, boleh juga pakaian bekas dari kita, atau maksud pakaian bekas, pakaian yang sudah tidak kita pakai, tidak muat gitu ya. Atau boleh bahan pangan seperti beras, minyak, mie, dan lain-lain. Itu bantuan yang kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, maka dari itu kita bisa menjadi orang yang peduli, solider, dan juga berbagi. Ya, peduli, solider, dan berbagi.
Kita mulai dari peduli. Anak-anak tahu tidak arti dari peduli? Pengertiannya apa? Kita lihat. Ya, peduli itu merupakan kita sebagai orang yang tidak menderita memperhatikan orang yang sedang menderita. Kita peduli. Ada teman yang terjatuh. Kita peduli dengan teman tersebut. Dengan cara kita menolongnya. Mengangkat dia yang terjatuh, kita bantu berjalan. Membantu teman kita berjalan. Lalu kita beritahu ke Bapak Ibu guru, Pak, Bu, ada teman saya yang terjatuh. Boleh diberikan obat? Nah, kalian peduli dengan teman kalian. Kalian memperhatikan teman kalian yang sedang terjatuh tadi. Dia sedang menderita. Menderitanya ya terjatuh itu. Ya. Lalu solider. Solider itu apa sih? Perasaan bersatu. Bersatu itu bisa senasib, kita merasa senasib dengan dia. Kita merasa sehina dengan dia. Semalu, setia kawan. Nah, itu solider. Lalu yang terakhir, berbagi. Berbagi itu kita harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada teman kita yang tidak membawa bekal, memberikan kue, dia kelaparan, kita berikan kue, kita berbagi, ya. Nah, itu adalah contoh dari sikap-sikap yang bisa kita teladani, bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Ya. Kita bisa menerapkannya tidak usah jauh-jauh. Dengan mama papa misalnya. Mama sedang membutuhkan bantuan kita. Kita peduli nih, anak-anak peduli dengan mama. Dengan cara ya membantu mama. Mama perlu apa? Perlu bantuan apa? Adik boleh tidak membantu mama mencuci? Nah, kita peduli dengan tugas yang sedang mama kerjakan. Ma, adik boleh tidak membersihkan tanaman, menyiram tanaman. Nah, paham anak-anak sampai di sini? Ya. Jadi, sekarang kita lihat gambar di halaman 44. Nah, di situ ada gambar bentuk penderitaan yang dilakukan, yang mereka alami. Yang pertama ini ada gambar seorang anak kecil, anak seusia kalian, yang seharusnya berada di sekolah, tetapi mereka menderita. Mereka harus mencari nafkah, mereka harus bekerja. Supaya apa? Supaya mereka bisa makan. Ya, supaya mereka bisa menghidupi kebutuhan keluarga mereka, adik mereka. Seharusnya mereka berada di sekolah, tetapi mereka tidak bisa sekolah, tidak mempunyai biaya. Akhirnya dengan terpaksa mereka putus sekolah, tidak sekolah, tetapi harus bekerja untuk menghasilkan uang. Gambar yang kedua, ada seorang anak-anak atau banyak orang itu yang tinggal di dekat pembuangan sampah. Berbeda dengan kita anak-anak. Kita tinggal di rumah sederhana, ada yang rumahnya mewah. Kita tinggal di tempat yang teduh, wangi, bersih. Sedangkan anak-anak yang ada di gambar ini, mereka tinggal di dekat pembuangan sampah yang dapat kita lihat kotor, bau. Mereka sebenarnya menderita anak-anak. Tetapi mereka buat happy, buat bahagia saja. Yang penting mereka bisa makan, itu mereka sudah sangat bersyukur.
Meskipun mereka harus tinggal di pembuangan sampah, dekat pembuangan sampah. Lalu gambar yang ketiga, ini ada seorang kakak beradik yang tidur di pinggir jalan. Kita enak tidurnya di tempat tidur empuk, bagus, bersih, wangi, luas kamarnya. Sedangkan kakak beradik ini menderita karena mereka tidak punya tempat tinggal. Seorang kakak harus mengurus adiknya dengan apa adanya, tidur dialaskan kardus, ya. Mereka sangat menderita. Lalu gambar yang terakhir, mencari uang dengan cara mengamen. Mengapa mereka mengamen? Kenapa kakak ini mengamen? Ya, untuk mencari makan sesuap nasi. Kalau mereka tidak mengamen, mereka tidak dapat makan. Seharusnya kakak ini juga harus berada di sekolah, sama seperti kalian. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penderitaan yang beberapa orang alami, yang di sekitar kita sebenarnya ada orang-orang yang seperti ini. Nah, sekarang ada refleksi di halaman 47. Nah, sekarang ibu minta anak-anak hening sejenak, sikap duduk anak-anak benar, mata pejamkan, lalu kita harus membayangkan. Kita bayangkan kalau kita berada di posisi mereka yang menderita. Kalian bayangkan kalau kalian itu miskin, menderita. Nah, apa yang anak-anak rasakan? Pertanyaan pertama, apa yang anak-anak rasakan jika kalian menderita, miskin, kelaparan? Lalu, siapa yang anak-anak harapkan untuk datang menolong anak-anak? Ya, siapa yang kalian harapkan supaya bisa menolong kalian? Pertanyaan ketiga, pada kenyataannya hidup kita itu lebih baik. Kita tidak kekurangan makan, kita bisa sekolah, hidup layak. Nah, dengan itu kita harus mensyukuri kepada Tuhan, bersyukur. Nah, pertanyaan ketiga, bentuk rasa syukur apa yang kalian pernah lakukan terhadap orang-orang terdekat kalian, mau di rumah atau di sekolah? Nah, refleksi ini silahkan dikerjakan di buku PKT di halaman 46 bagian yang kosong. Ya, refleksi dikerjakan di buku PKT halaman 46 pada bagian yang kosong. Lalu difoto dan diberikan kepada wali kelas. Sampai di sini anak-anak paham? Semoga dengan pembelajaran ini anak-anak bisa menerapkan sikap peduli, solider, dan berbagi di rumah. Ya, paham? Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes! Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.